Selamat siang semuanya. Saya Widya Hardianti. Saya Erlina. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang subjek, objek, lingkungan, dan lembaga kependidikan untuk mata kuliah dan dasar kependidikan. Saya akan memulai presentasinya terlebih dahulu. Ya, silakan Miss Widya. Kita berbicara di sini sebagai subjek dan objek pendidikan. Kita ketahui subjek dan objek pendidikan merupakan inti dari pendidikan sebagai proses. Proses di sini adalah proses pembelajaran berlangsung, seperti belajar mengajar maupun keberlangsungan ketika subjek dan objeknya dalam suatu proses pendidikan. Kemudian subjek dan objek pendidikan serta lingkungan dalam lembaga pendidikan merupakan unsur dan komponen utama dalam sistem pendidikan. Kenapa dikatakan sebagai komponen utama? Karena dari keempat hal ini mereka saling memiliki keterkaitan dan bekerja secara berkesinambungan. Banyak ahli yang mengatakan atau mendefinisikan pendidikan. Saya akan ambil contoh salah satu definisi pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan adalah memanusiakan manusia melalui pembudayaan, atau kita kenal dengan humanisasi melalui humanisasi. Humanisasi di sini adalah dengan budaya atau hal yang terkait dengan sehari-hari kita. Ada dua hal yang menjadi subjek dan objek di sini. Pertama adalah sebagai pendidik. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidik. Orang di sini bisa dikatakan seperti guru, dosen, atau orang yang memiliki kompetensi sebagai pendidik. Adapun karakter pendidik sendiri adalah memiliki 3: kematangan diri, kematangan sosial, dan kematangan profesional. Kematangan diri yaitu dia memiliki kemampuan berwibawa atau punya emosi yang stabil, dan kematangan sosial dia bisa berinteraksi dengan sosialnya, dan kematangan profesional dia mampu menyampaikan apa itu yang menjadi bahasannya atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dari karakter itu kita menjelaskan juga mengenai kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik itu ada 4: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan pemahaman guru atau pendidik kepada anak muridnya, termasuk dalam proses pembuatan pembelajaran, penilaian, asesmen, atau apapun yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan pribadinya seorang guru. Dia memiliki jiwa yang stabil, kemantapan secara emosional, dan maupun mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini adalah kemampuan pendidik atau ilmu yang mumpuni dari setiap pendidik. Itu dikatakan kompetensi profesional. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini adalah kemampuan pendidik untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi maksud tujuannya kepada peserta didik. Kita akan menjelaskan peserta didik atau anak didik. Anak didik sendiri atau peserta didik sendiri itu merupakan orang yang belum dewasa, memiliki sejumlah potensi dasar yang belum dikembangkan. Itulah salah satu tugas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Adapun karakteristik dari peserta didik itu sendiri, peserta didik itu merupakan bukan miniatur orang dewasa, dan setiap anak memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Setiap anak juga memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda, jadi tidak bisa menyamaratakan atau metode pendidikan yang sama terhadap semua anak. Antara individu satu dengan satu sama lain itu memiliki perbedaan, dan kita ketahui subjek mereka sebagai peserta didik merupakan sebagai subjek dan objek pendidikan yang memiliki aktif, kreatif, dan produktif dalam pribadinya masing-masing, dan mereka memiliki perkembangan yang berbeda. Jadi setiap anak didik atau peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang, memahami sesuatu masalah atau sesuatu pembelajaran itu berbeda satu sama lain. Di sini ada 3 hal yang menjadi pusat pendidikan, yaitu
ada pemerintah, masyarakat, keluarga, atau ketetanggaan atau lingkungan terdekat. Latar belakang dari pendidikan ini dilakukan karena adanya pemerintah yang mendidik, yang membuat sistem atau yang membuat pembatasan atau pembentukan kurikulum dari sekolah atau pendidikan formal yang kita ketahui, yang kita sekarang sedang terapkan. Terus kemudian adanya masyarakat, adanya kelompok belajar, komunitas belajar, atau semacam komunitas kecil yang fungsinya juga sebagai wadah untuk pembelajaran. Kemudian dari keluarga atau lingkungan terdekat. Di sini merupakan cikal bakal atau landasan paling utama pendidikan dimulai, yaitu dari tingkat keluarga. Selanjutnya pembahasan ini akan dijelaskan oleh Miss Erlina. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini ya. Ini di bidang pendidikan ada tiga ya Miss ya. Pendidikan di keluarga, di sekolah, dan juga pendidikan di masyarakat. Oke, untuk pendidikan di keluarga itu lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal, utama, dan bersifat kodratik, orang tua sebagai pembimbing. Nah, itu ya, pendidikan di keluarga artinya bahwa setiap orang tua itu menjadi pendidik yang paling pertama dan utama karena mereka selalu dibimbing oleh orang tua terlebih dahulu, dan juga waktu juga lama adanya dengan orang tua. Dan pendidikan di sekolah yaitu jalur pendidikan yang terstruktur, misalnya sesuai jenjang pendidikan, seperti jenjang pendidikan pertama, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Untuk pendidikan masyarakat, penyelenggaraannya sangat terkait dengan partisipasi aktif dalam partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang berkepentingan di sektor pendidikan, seperti contohnya seperti lembaga pendidikan apa itu namanya LSM ya, LSM seperti itu. Terus adanya PAUD yang diselenggarakan oleh RT atau RW, dan juga apalagi itu yang pendidikan di masyarakat itu banyak sekali sekarang masyarakat yang sudah mulai aktif membuka jalur-jalur pendidikan non formal. Untuk selanjutnya, jalur utama pendidikan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jalur utama pendidikan ada tiga: informal, non formal, dan formal ya. Untuk yang informal itu ini seperti di keluarga ya, di keluarga sendiri. Terus non formal itu seperti yang ada di masyarakat ya, seperti yang ada di masyarakat seperti tadi saya sudah jelaskan, seperti lembaga-lembaga yang dibuat atau oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu yang formal, itu sama aja dengan yang terstruktur atau yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada jenjangnya seperti pendidikan dasar, menengah, dan juga tinggi. Oke. Selanjutnya, pengaruh lingkungan dan juga hubungan antara tripusat dan lingkungan makro ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Oke, pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan sendiri sangat mempengaruhi pendidikan karena lingkungan peserta didik, misalkan anak didik berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang cukup aktif, atau misalkan mereka cukup berkomunikasi dengan bagus, ataupun mereka aktif dalam menyelenggarakan pendidikan atau apa, itu sungguh akan sangat mempengaruhi pendidikan bagi peserta didik. Dan juga ini hubungannya tripusat dengan pendidikan memang benar sangat berhubungan, karena memang itu pendidikan memang awalnya memang dari tripusat itu sendiri. Nah,
juga lingkungan makro. Apa itu lingkungan makro? Yaitu lingkungan yang lebih besar atau luas yang berpengaruh terhadap lingkungan mikro seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan atau memaparan materi yang sudah kita sampaikan melalui presentasi siang ini. Barangkali ada kekurangan, bisa ditanyakan melalui pesan pribadi atau nanti bisa kita atur untuk mengenai tanya jawab. Oke, terima kasih semuanya.